Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, yaitu Bapak Dr. C. Irjus Indrawan, SPDI, MPDI. Sebelum saya memasuki penjelasan tentang PPT singkat dari makalah saya yang berjudul Esensi Evaluasi dalam Perspektif Falsafah Pendidikan Islam, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Nama saya Muhammad Rosnadi dengan NIM 602-2010-118. Baiklah teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan singkat tentang PPT saya. Yang pertama, pengertian evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual, religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Ada beberapa istilah yang sering digunakan untuk pengertian yang serupa dengan evaluasi, yaitu pertama, measurement atau pengukuran serta penilaian. Ketiga istilah itu terkadang digunakan secara bergantian dan dianggap memiliki pengertian yang sama, padahal ketiganya memiliki perbedaan. Poin yang kedua yaitu tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Secara sederhana, tujuan dari evaluasi pendidikan dapat dirumuskan sebagai berikut. Evaluasi pendidikan bertujuan untuk: poin pertama, penelusuran kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana. Kedua, pengecekan kelemahan dalam proses pembelajaran. Ketiga, pencarian penyebab kelemahan dan kesalahan proses pembelajaran. Keempat, mengetahui keberhasilan pengajaran yang dilakukan oleh guru. Kelima, mengetahui hasil belajar yang dicapai oleh siswa. Keenam, diagnosis dan usaha perbaikan kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Ketujuh, menempatkan siswa dalam kelas atau kelompoknya. 8. Seleksi kenaikan kelas atau kelulusan. 9. Pemberian bimbingan dan penyuluhan. Dan terakhir, mengetahui pencapaian kurikulum. Poin yang ketiga yaitu fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Fungsi evaluasi dalam pendidikan Islam. Kegiatan evaluasi merupakan kegiatan pendidikan yang amat penting, di mana keberadaannya dapat membantu berbagai pihak yang terkait dalam pendidikan. Secara umum, evaluasi pendidikan berfungsi untuk mendorong dan memotivasi siswa untuk belajar, memantau ketercapaian standar ketuntasan belajar minimum yang telah ditetapkan dan telah dicapai oleh siswa, sebagai pertanggungan jawab publik atau public accountability kepada stakeholder pendidikan, sekolah, guru, orang tua, siswa, dan masyarakat. Selanjutnya, sebagai alat untuk mengendalikan dan menjamin mutu kualitas pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah oleh guru maupun siswa. Sebagai umpan balik, khususnya guru maupun siswa menemukan kesulitan belajar siswa. Dan poin yang keempat, sistem evaluasi dalam pendidikan Islam. Sistem evaluasi dalam pendidikan Islam merupakan salah satu komponen dari sistem pendidikan Islam yang harus dilakukan secara sistematis dan terencana sebagai alat untuk mengukur keberhasilan atau target yang akan dicapai dalam proses pendidikan Islam dan proses pembelajaran. Selanjutnya, kita masuki poin kesimpulan. Evaluasi pendidikan Islam adalah suatu proses dan kegiatan penilaian yang terencana terhadap peserta didik dari keseluruhan aspek mental, psikologis, dan spiritual religius dalam pendidikan Islam untuk mengetahui taraf kemajuan dalam pendidikan Islam. Tujuan evaluasi pendidikan Islam adalah mengetahui kadar pemahaman peserta didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak peserta didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan dan mengetahui tingkat perubahan perilakunya. Fungsi evaluasi pendidikan Islam sebagai umpan balik, feedback, atau dikenal dengan istilah murajaah terhadap kegiatan pendidikan. Baiklah teman-teman, hanya sekian penjelasan singkat tentang PPT makalah saya.
Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapan yang kurang tepat pada waktunya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.